Bab 666 meminta bantuan kepada orang jahat. Reese langsung melambai-lambaikan tangannya dan berkata, Tuan Valentino, aku yakin kondisi ini hanya sementara saja, suatu saat nanti kamu pasti bisa melakukannya. Valentino tidak merespons perkataan Reese. Mungkin yang diincar oleh Reese adalah potensi Valentino. Namun, bahkan Valentino sendiri saja tidak tahu apa potensi yang dia miliki. Selain Angel dan Pak Hendrik, semua orang meninggalkan dirinya, bahkan keluarga Wijaya pun ingin membunuhnya. Kalau kamu mendatangi Asosiasi Perdagangan Prabowo dan meminta untuk bergabung dengan mereka, Nick pasti akan menerimamu dengan senang hati. Bisa tidaknya kamu kembali ke kota Neo itu tergantung kepada Nick. Dialah yang berhak memutuskannya. Valentino mengingatkan Reese. Kali ini, Reese langsung menjawab perkataan Valentino tanpa ragu. Tuan Valentino, aku tidak mau meminta bantuan kepada orang jahat. Valentino menatap Reese dengan heran, sedangkan Reese menatap Valentino dengan sungguh-sungguh. Beberapa saat kemudian, Valentino mengangguk ringan. Meminta bantuan kepada orang yang jahat adalah hal yang sangat berisiko. Terlebih lagi, anggota keluarga Wijaya adalah orang-orang yang sangat kejam. Harimau saja tidak akan memakan anaknya sendiri, tapi keluarga Wijaya bahkan tidak segan-segan untuk menyerang anggota keluarga mereka sendiri. Meskipun ada darah keluarga Wijaya yang mengalir di tubuh Valentino, keluarga Wijaya bahkan tega untuk membunuh Valentino. Aku mengerti. Valentino mengangguk ringan, setelah itu dia berjanji kepada Reese. Kalau suatu hari nanti aku bisa kembali ke kota Neo, aku pastikan keluarga Kingston akan menjadi bagian dari kota Neo. Terima kasih, Tuan Valentino. Ucap Reese dengan cepat sambil menyatukan kedua tangannya. Valentino menjanjikan satu hal yang sangat penting. Faktanya, ada beberapa hal yang tidak dikatakan oleh Reese. Sebenarnya Reese pernah mendengar soal asosiasi Valentino Empire. Baik itu grup Nagasan maupun 3 keluarga teratas di kota Neo, Valentino tidak pernah memaksa mereka untuk melakukan hal-hal tertentu ketika mereka masih bergabung dengan asosiasi Valentino Empire. Itu artinya, meskipun grup Nagasan bergabung dengan asosiasi Valentino Empire, grup Nagasan tetaplah grup Nagasan yang berdiri sendiri tanpa mendapat pengaruh dari asosiasi Valentino Empire. Hanya saja, lingkaran koneksi mereka menjadi lebih luas. Namun, kalau bergabung dengan asosiasi perdagangan Prabu milik Nick, mereka harus memberikan sebagian saham mereka kepada Nick. Dengan begitu, Nick bisa mengendalikan perusahaan-perusahaan itu, jadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan-perusahaan itu sudah bukan lagi sang pemilik perusahaan. Bisa dibilang bahwa Nick hanya mengeklaim kerja keras mereka tanpa berkontribusi apapun. Perbedaan yang paling mencolok antara asosiasi Valentino Empire dan asosiasi perdagangan Prabu adalah, para pemilik perusahaan yang bergabung dengan asosiasi Valentino Empire masih memegang kendali penuh atas perusahaan mereka masing-masing. Sedangkan mereka yang bergabung dengan asosiasi perdagangan Prabu harus menyerahkan kewenangan atas perusahaan mereka sendiri kepada Nick. Nick hanya mempelajari cara kerja Valentino, tapi tidak mempelajari hal terpenting dalam diri Valentino. Sikap dan cara berpikir Nick sangat buruk, terlihat sekali bahwa dia adalah orang yang sangat suka mendominasi. Orang cerdik macam Reese tentu saja lebih memilih untuk meninggalkan kota Neo daripada harus bergabung dengan asosiasi perdagangan Prabu. Biar bagaimanapun, Reese adalah seorang pemilik perusahaan. Dia tidak mau menyerahkan kewenangan utama di perusahaannya kepada orang lain karena dia adalah pemilik perusahaan, bukan seorang karyawan. Sebenarnya, secara tidak langsung tindakan Nick itu telah membuat banyak perusahaan memilih untuk mundur daripada harus bergabung dengan asosiasi perdagangan Prabu. Selain karena ingin setia kepada Valentino, sepertinya hal ini merupakan alasan lain mengapa mereka tidak mau bergabung dengan asosiasi perdagangan Prabu setelah meninggalkan asosiasi Valentino Empire. Tuan Valentino, ayo kita pergi sekarang. Ucap Reese dengan sopan. Aku harus menelpon orang rumahku dulu. Aku, pinjam ponselmu sebentar. Ujar Valentino setelah terdiam sejenak. Tanpa banyak bertanya, Reese langsung mengeluarkan ponselnya dan memberikannya kepada Valentino. Valentino berjalan memasuki kamar mandi. Setelah mengetikkan nomor Angel pada ponsel Reese, Valentino langsung menelponnya. Mereka berdua hanya punya satu ponsel. Sejak ingatan Valentino kembali, Angel mengusulkan agar ponselnya dipakai oleh Valentino saja. Akan tetapi, Valentino tidak mau karena dia tidak membutuhkannya. Jadi, Valentino membiarkan Angel memakai ponsel itu, sedangkan dirinya hanya menghafalkan nomor Angel. Saat panggilan itu terhubung, Angel langsung menolak panggilannya. Valentino langsung menelponnya lagi, tapi Angel lagi-lagi menolak panggilannya. Namun, Valentino tidak berpikir macam-macam, biar bagaimanapun kondisi mereka berdua saat ini sedang tidak baik, Angel jarang sekali mengangkat telepon dari nomor asing. Saat Valentino menelpon Angel untuk yang ketiga kalinya, Angel mengangkatnya, tapi Angel tidak mengatakan apa-apa. Saat orang di ujung telepon hanya diam saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Valentino langsung tersenyum dan berkata, Angel, ini aku. Tino, ternyata kamu. Kamu benar-benar membuatku takut. Angel langsung mengenali suara Valentino. Iya, aku meminjam ponsel temanku untuk menelponmu. Sepertinya hari ini aku akan pulang agak larut. Ucap Valentino dengan jujur. Ini benar-benar kebetulan. Aku sedang memikirkan bagaimana cara untuk menghubungimu, karena aku mungkin juga akan pulang agak larut untuk mengurus sesuatu. Jawab Angel sambil menggelengkan kepalanya. Ketika Angel sedang memikirkan bagaimana cara untuk menghubungi Valentino, Valentino menghubungi dirinya lebih dulu, mereka berdua benar-benar sehati. Akan tetapi, setelah mendengar bahwa Valentino akan pulang agak larut,
Angel tidak menanyakan apapun kepada Valentino. Angel sama sekali tidak curiga dengan apa yang dilakukan oleh Valentino sehingga harus pulang agak larut. Setelah mengalami dan melewati berbagai masalah, hubungan mereka berdua menjadi semakin erat. Hal sepele semacam itu tidak akan memengaruhi hubungan mereka. Kamu keluar untuk urusan apa? Angel tidak bertanya kepada Valentino, tapi Valentino yang bertanya kepada Angel. Angel ragu-ragu sejenak, tapi pada akhirnya dia menjawab dengan jujur. Aku pergi ke rumah bibiku. Bibimu? Valentino baru ingat kalau Angel pernah memberitahunya soal kerabat jauh Mary yang tinggal di kota Vero. Valentino berjalan ke depan jendela kamar mandi. Kemudian dia berkata dengan suara rendah. Kenapa kamu menghubunginya? Untuk saat ini, sebaiknya kita jangan berhubungan dengan orang yang kita kenal. Tidak apa-apa, keluarga aku sudah tidak berhubungan dengannya selama bertahun-tahun. Bibiku itu bahkan tidak punya nomor telepon ibuku. Aku bilang kepada Bibi kalau kita pindah ke kota Vero karena kamu dimutasi ke sini. Oleh karena itu, aku mampir ke rumahnya. Oh iya, tadi Bibi mengatakan kalau dia akan memberimu angpau. Ucap Angel dengan gembira. Ya sudah, terserah kamu saja. Aku akan pulang secepat mungkin. Jawab Valentino setelah berpikir sejenak. Meskipun Angel adalah orang yang baik hati, dia tidak bodoh. Dia tahu hal apa yang boleh dan tidak boleh dia lakukan. Setelah itu, mereka berdua mengakhiri panggilan tersebut. Valentino berdiri di depan jendela selama beberapa detik. Setelah menghapus nomor Angel dari daftar panggilan di ponsel Wiz, Valentino baru berjalan keluar. Begitu melihat Valentino keluar dari kamar mandi, Wiz langsung mengajaknya untuk pergi dari sana. Tuan Valentino, sebenarnya kota Vero tidak sekecil yang kamu bayangkan. Tempat ini hanyalah zona pengembangan, bisa dikatakan ini hanyalah sebuah daerah di pinggiran kota. Sebenarnya kalau kita berjalan ke dalam dan menuju ke pusat kota, di sana jauh lebih ramai, semua hal yang ada di kota Neo juga ada di sini. Tapi, berhubung kamu sepertinya tidak bisa keluar lama-lama, kita cari tempat mengobrol yang ada di sekitar sini saja. Ucap Wiz sambil berjalan ke sebelah Valentino. Valentino tidak punya pilihan lain selain mengangguk dan menerima ajakan Wiz. Sebelum benar-benar memahami jalan pikiran Wiz, Valentino tidak bisa mempercayainya 100%. Bahkan Valentino tidak terlalu banyak bicara dan hanya membicarakan hal-hal yang sepele. Valentino bukannya curiga kepada Wiz, hanya saja, Valentino sudah pernah mengalami begitu banyak hal, jadi dia perlu bersikap waspada terhadap siapapun. Begitu memasuki mobil, Wiz membuka kotak penyimpanan di mobilnya, kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil dari dalam sana. Tuan Valentino, sekarang Anda? Wiz ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, dia tidak jadi menanyakan bagaimana kondisi Valentino saat ini. Ponsel ini adalah pemberian dari klienku, kamu bisa memakainya agar kamu tidak kesulitan saat hendak menghubungi seseorang. Wiz memberikan dus yang berisi sebuah ponsel kepada Valentino. Bab 667 Klub Recasti. Valentino tidak menerimanya karena dia tidak berkontribusi. Dia juga tidak ingin berutang terlalu banyak terhadap Wiz. Tuan Valentino, hidup itu bagai ombak, kadang pasang kadang surut. Sama halnya dengan hidup manusia, kadang berada di atas dan kadang di bawah. Ketika berada di posisi bawah, kamu harus memanfaatkan segala sumber di sisimu agar kamu bisa memiliki kesempatan untuk kembali berdiri di atas. Tapi, ketika berada di posisi atas, kamu juga jangan lupa dengan orang-orang yang pernah membantumu dulu. Wiz berucap dengan serius. Valentino merenung sesaat. Setelah itu, dia mengangguk dan menerima ponsel tersebut. Aku mengerti maksud Pak Wiz. Ketika tidak memiliki uang, kita harus bekerja dengan baik. Ketika sudah punya uang, kita harus berperilaku baik. Maksudmu seperti itu, kan? Wiz awalnya tercengang, kemudian tertawa terbahak-bahak dan berkata, Betul, betul, Tuan Valentino memang pintar. Kemudian, mobil melaju menuju tempat hiburan di sekitar. Di sebuah desa kecil yang berjarak sekitar 20 km dari zona pengembangan kota Vero. Angel sudah selesai menelpon, jadi dia kembali ke dalam rumah. Di dalam rumah, ada beberapa wanita yang sebaya dengan Mary dan beberapa lelaki parubaya. Orang-orang ini adalah kerabat jauh Mary. Angel sepertinya pernah mendengar dari Mary, saudari dari nenek Angel menikah dengan orang sini. Kemudian, mereka pun menetap di tempat ini. Sementara itu, orang-orang ini adalah keturunan dari saudari nenek Angel. Berhubung hubungan mereka sangatlah rumit, Angel serentak memanggil mereka dengan sebutan bibi dan paman. Pada saat Angel masih sekolah, dia pernah datang beberapa kali bersama Mary. Namun, setelah orang tua mereka meninggal, hubungan mereka mulai menjauh lantaran tidak saling berhubungan lagi. Angel, suamimu menelponmu, ya? Hubungan kalian sungguh baik, ya? Ucap seorang wanita parubaya. Iya, hubungan mereka sungguh baik. Kenapa kamu tidak membawanya kemari? Kita sudah lama tidak berhubungan. Aku bahkan tidak tahu kalau kamu sudah menikah. Cepat bawa dia kemari. Kami masih belum memberi hadiah. Mereka berbicara dengan sangat ramah, seolah-olah hubungan mereka sangat akrab saja. Angel tersenyum sambil menjelaskan. Dia ada sedikit urusan hari ini, makanya dia tidak ikut datang. Kelak, kita masih banyak waktu untuk berkumpul. Benar juga. Suami Angel pasti adalah bos besar. Wajar kalau dia sibuk bekerja. Oh, ya, kalian kesini saja. Aku akan membereskan kamar untuk kalian. Balas si wanita parubaya. Betul, tinggal di rumahku saja. Kampung kami memang tidak memiliki apa-apa, tapi rumah kami besar. Kalau kalian merasa tidak cukup, aku akan membangun 2 kamar untuk kalian. Tinggal di rumahku.
Aku dan Angel sangat cocok. Tinggal di rumahku saja. Tinggal di rumahku. Mereka saling berebut ingin Angel tinggal di rumah mereka. Angel sudah berkata kepada mereka. Karena pekerjaan Valentino, mereka ingin menumpang tinggal untuk beberapa saat. Mereka sama sekali tidak ragu dan tidak menolak. Sudahlah, Bibi dan Paman. Terima kasih, ya. Kita bicarakan lagi setelah kami selesai membereskan barang-barang kita dan datang kemari. Ucap Angel sambil tersenyum. Baiklah, kita bicarakan lagi setelah kalian datang nanti. Jangan sungkan pada kami. Iya, kita adalah kerabat. Sesama kerabat memang seharusnya saling membantu. Kamu bisa menganggap tempat ini sebagai rumahmu sendiri. Mereka kembali mengangguk sambil berkata. Setelah mendengarnya, hati Angel terasa hangat. Katanya, kerabat jauh tidak bisa dibandingkan dengan tetangga. Ucapan ini juga tidak pasti. Setidaknya kerabat Angel telah memperlakukannya dengan baik. Mereka memang sudah bertahun-tahun tidak bertemu, tapi mereka masih bersikap ramah seperti dulu. Oh, iya, Angel. Ibumu baik-baik saja, kan? Beberapa bulan lalu, ada kerabat yang berkunjung ke kota Neo. Dengar-dengar, nama keluarga Kusuma di kota Neo sekarang sangat terkenal. Wanita parubaya itu kembali bertanya. Ketika yang lain mendengar ucapan ini, mereka menatap Angel dengan tatapan penuh penantian. Hanya saja, Angel yang mendengar ucapan itu malah terdiam. Dia tidak tahu bagaimana cara menjawab pertanyaan mereka. Seli, apa yang sedang kamu katakan? Kita juga bukan gara-gara keluarga Kusuma baru bersikap baik pada Angel. Berhubung Angel sudah datang ke sini, itu berarti kita adalah satu keluarga. Jangan berkata yang tidak-tidak. Seorang lelaki parubaya menyadari raut wajah Angel, jadi dia segera meredakan suasana. Oh, iya. Aku hanya asal tanya saja. Aku memang cerewet. Hei. Wanita parubaya itu segera tersenyum. Setelah itu, Angel berbicara sejenak dengan mereka, lalu berdiri untuk berpamitan. Mereka telah mengundang Angel untuk makan di rumah, tapi Angel mencemaskan Valentino. Dia terpaksa menolak secara halus, kemudian menaik taksi untuk meninggalkan tempat ini. Setelah Angel pergi, para kerabat langsung pergi merebut barang yang dibawa Angel. Ini punyaku. Kata Angel, ini untukku. Bawa kemari, ini punyaku. Mereka yang saling berebut itu terlihat sangat memalukan. Aduh, lain kali kalian jangan mengungkit masalah keluarga Kusuma di kota Neo. Jangan-jangan kalian tidak tahu kalau Mary dan keluarganya tidak dianggap keluarga Kusuma. Bisik seseorang. Siapa juga yang tidak mengetahuinya? Aku cuma asal bicara saja. Aku ingin tahu apakah mereka sudah berhasil mendapat kekuasaan atau belum. Tapi, dilihat dari ekspresi Angel, sepertinya dia masih tidak disambut. Jadi, untuk apa kita bersikap ramah padanya? Bukannya buang-buang waktu saja? Kamu itu bodoh, ya? Bagaimanapun, Angel adalah anggota keluarga Kusuma. Apa mungkin suaminya adalah orang biasa? Maksudku, setidaknya dia pasti adalah CEO perusahaan. Coba kalian pikirkan. Ketika berucap sampai di sini, mereka semua menunjukkan senyuman yang lebar. Mereka jadi semakin menantikan kedatangan Valentino. Klub Rechesti adalah area yang paling terkenal di zona pengembangan pinggiran kota ini. Tempat ini adalah perpaduan dari tempat relaksasi, hiburan dan bisnis. Jadi, tempat ini bisa memuaskan permintaan kebanyakan pelanggan. Tak peduli konsumen dari tingkat manapun, mereka semua dapat menemukan tempat yang cocok untuk mereka. Oleh sebab itu, tingkat popularitasnya tidak kalah jika dibandingkan dengan klub malam yang mewah. Tuan Valentino, namanya juga lelaki. Makan, minum dan main-main itu adalah hal yang sangat wajar. Bukannya ada orang yang pernah berkata bahwa di rumah berhubungan harmonis dengan sang istri, sementara di luar juga harus berhubungan harmonis dengan selingkuhan, kan? Aku tahu seberapa tulusnya perasaan Tuan Valentino terhadap Nona Angel, makanya hari ini kita hanya bersenang-senang saja, kita tidak melakukan yang lain. Hanya untuk bersantai saja, sekalian berpamitan dengan masa lalu. Mulai sekarang, aku dan Tuan Valentino juga akan memulai hidup baru. Reese berucap sambil bercanda. Ucapan yang dilontarkannya memang sangat bagus. Tentu saja, kalau Tuan Valentino tidak suka tempat ini, kita bisa pindah ke tempat yang lebih bersih seperti kedai teh. Hanya saja, di tempat terpencil seperti ini, kemampuan konsumsi mereka juga tidak tinggi. Sepertinya akan kesusahan untuk mencari tempat seperti kedai teh. Lanjut Reese. Tidak apa-apa. Ayo. Tidak perlu repot-repot, aku juga akan pulang sebentar lagi. Balas Valentino dengan tersenyum. Orang-orang melangkah masuk ke dalam klub Rechesti. Ketika melihat orang-orang masuk ke dalam, pekerja di klub awalnya bengong, kemudian langsung berlari menghampiri mereka dengan ramah. Mungkin mereka tidak kenal dengan Reese. Sebab bos besar level tinggi seperti Reese biasanya tidak akan datang ke tempat seperti ini. Hanya saja, banyak pekerja di sini mengenal Deska. Apalagi mereka yang bekerja di bidang ini, semuanya memerlukan persetujuan Deska. Bab 668 tempatmu. Kalau bukan karena bantuan Deska, Reese juga tidak akan bisa mendapatkan lahan konstruksi pengembangan dengan mudah. Dengan arahan dari pelayan yang penuh hormat, semua orang tiba di ruangan VIP nomor ke-888. Dekorasi ruangan mewah, tapi tidak berlebihan. Cantik, elegan, tidak berlebihan, tapi berkelas. Bagaimanapun, selera orang selevel Reese sudah berbeda dengan para pemuda di luar sana. Mereka lebih memperhatikan kualitas dan selera. Semua fasilitas tersedia lengkap di dalam ruangan. Ada teater keluarga yang sangat besar,
area karaoke serta lemari yang penuh dengan anggur merah mahal. Selain itu juga masih banyak lagi. Tentu, harga ruangan ini tidak murah, tapi Deska yang mengatur semuanya. Jadi, Valentino tidak perlu khawatir. Tuan Valentino, silakan duduk. Usiaku sudah tua sehingga lebih sering ke kamar mandi. Mohon pengertiannya. Luis menyapa Valentino sambil tersenyum, lalu beranjak ke dalam kamar mandi. Valentino tersenyum, lalu bangkit dan beranjak menuju kamar mandi yang berada di luar. Saat ini, Valentino sedang mengenakan pakaian bermerek dan mahal. Ditambah dengan karismanya yang dingin, dia beranjak keluar dari ruangan VIP nomor 888 dan berjalan di koridor. Seketika, kemunculannya langsung menarik perhatian banyak gadis. Di koridor ada beberapa lady companion yang menemani tamu minum dan beberapa pelanggan wanita yang beranjak keluar dari dalam ruangan. Begitu melihat Valentino, mata mereka berbinar-binar. Namun, Valentino sama sekali tidak melirik mereka. Dia berjalan lurus menuju kamar mandi yang terletak di ujung koridor. Di dalam kamar mandi, Valentino berkaca sambil merapikan kemejanya. Dia mengerutkan kening saat melihat memar di bawah lehernya. Jumandi dan orang-orangnya terlalu kejam. Sekarang, sekujur tubuhnya terasa sakit. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada Angel ketika dia pulang nanti. Tiba-tiba, pintu kamar mandi wanita dibuka dari dalam. Valentino segera merapikan kemejanya, lalu menunduk dan mencuci muka. Terdengar suara sepatu hak tinggi yang berjalan di atas lantai. Di saat bersamaan, aroma yang harum juga tercium. Tap-tap, sepasang sepatu hak tinggi berwarna merah muncul di samping Valentino. Valentino tidak mengangkat kepalanya, dia bisa bayangan merah yang terpantul di keran wastafel. Dia pun segera mencuci muka dan hendak kembali ke ruangan. Pria tampan sendirian saja? Sebuah suara yang menawan dan memesona pun terdengar. Valentino tertegun ketika mendengar suara ini. Namun, dia segera berbalik dan hendak pergi. Kamu, Valentino, ya? Saat Valentino mengangkat kepalanya, tiba-tiba suara itu berteriak terkejut. Valentino melirik ke arah datangnya suara, ternyata orang yang berbicara adalah Wendy. Wendy mengenakan pakaian yang sangat terbuka, dengan dandanan smoky dan eyeshadow biru di kelopak matanya. Dia terlihat seperti seorang penyihir yang centil. Stoking hitam dan ditambah dengan sepasang sepatu hak tinggi yang ramping membuat tubuh Wendy terlihat sangat tinggi. Terlepas dari semuanya, walaupun Wendy tidak secantik Angel, dia juga tidak jelek. Saat ini wajah Wendy juga terlihat sangat terkejut. Dia tidak menyangka bisa bertemu dengan Valentino di tempat seperti ini. Valentino melirik Wendy sebentar, lalu berbalik dan ingin pergi. Berhenti! Wendy mengangkat sepatu hak tingginya, lalu menghalangi Valentino. Valentino mengerutkan alisnya sambil menatap Wendy tanpa berkata-kata. Kenapa kamu ada di sini? Wendy mengamati Valentino dari atas hingga ke bawah. Saat melihat Valentino yang mengenakan pakaian bermerek, awalnya Wendy tertegun, lalu menunjukkan ekspresi menghina. Memangnya aku harus melapor kepadamu kemana aku pergi? Minggir! Valentino mengerutkan alisnya, suaranya terdengar dingin. Bagaimana kalau aku tidak mau minggir? Apakah kamu tidak melihat tempat apa ini? Asalkan aku berteriak, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu bisa mati. Wendy terlihat bangga. Apakah ini tempatmu? Tanya Valentino dengan datar. Benar. Tempat ini adalah milikku. Wendy menjawab tanpa ragu. Kemudian, Wendy mengulurkan tangan dan menunjuk ke meja Valentino sambil mencibir. Rapi sekali pakaianmu hari ini, untuk apa kamu datang ke tempatku? Pokoknya bukan untuk mencarimu. Valentino melirik Wendy dengan sinis. Aku sudah mengerti. Pantas saja, aku heran bagaimana kamu mampu membelikan pakaian semahal itu untuk kakakmu. Jadi, ternyata kamu bekerja sebagai gigolo di sini. Kamu membuatku tertawa terbahak-bahak. Awalnya, aku mengira kamu dan kakakmu begitu keras kepala, tapi ternyata keluar untuk berjualan juga. Apa bedanya kamu atau Angel yang keluar berjualan? Kata Wendy sambil tersenyum menutupi mulutnya. Saat mendengarnya, wajah Valentino mulai terlihat dingin perlahan. Dia lalu berkata dengan suara rendah. Kalau kamu menjelekkan Angel sekali lagi, aku akan membunuhmu. Wendy tercengang saat melihat tatapan Valentino, tanpa sadar dia pun melangkah mundur. Mengingat tindakan Valentino pada hari itu, bibir Wendy bergerak, tapi dia tidak berani lanjut menjelekkan Angel. Coba katakan, apa kamu mendapatkan wanita kaya raya? Atau kamu menjadi pelacur di tempat ini? Wendy tertawa terbahak-bahak, dia merasa sangat bahagia. Sebelumnya, Wendy telah beberapa kali mengajak Angel untuk mengikutinya. Namun, Angel terus menolaknya. Sekarang, dia malah melihat Valentino bekerja di tempat seperti ini. Bisa dibayangkan seperti apa cibiran di dalam hati Wendy. Valentino melirik Wendy dengan sinis, lalu berjalan melewati Wendy dan beranjak menuju ruangan. Aku mau lihat, hari ini kamu duduk di panggung mana? Wendy mendengus dingin, lalu mengikut Valentino pergi. Wendy, cepat ke sini dan bersiap-siaplah, ada tamu besar di ruangan VIP, semua wanita yang menganggur harus pergi dan biarkan bos yang pilih sendiri. Tiba-tiba, seorang wanita di ruang ganti menjulurkan kepalanya dan berteriak kepada Wendy. Wendy menghentikan langkah kakinya dan menatap punggung Valentino dengan kesal. Tunggu, ya. Setelah selesai, aku akan memesan panggungmu. Aku sudah beberapa hari tidak mencuci kaki. Hari ini, aku akan membuatmu melayaniku dengan baik.
"Ha?" Wendy berteriak kepada Valentino, lalu berbalik dan berjalan menuju ruang ganti. Setelah sebuah selingan singkat, Valentino kembali ke ruangan. Valentino juga tidak menyangka akan bertemu dengan Wendy di tempat ini. Setelah Wendy pulang, entah bagaimana dia akan memberitahu orang kompleks mengenai Valentino. Namun, tidak masalah. Sekarang, Valentino bukan hidup atas dasar pandangan orang lain terhadap dirinya. Kalau hidup demi pendapat dan pandangan orang lain, itu sangat melelahkan. Valentino bukanlah uang, dia tidak bisa membuat semua orang menyukainya, dia juga tidak peduli untuk membuat orang-orang itu menyukainya. "Tuan Valentino, kamu pergi kemana?" Begitu melihat Valentino kembali, Wish segera bangkit berdiri dan bertanya. "Aku pergi mencuci muka." Valentino menjelaskan dengan lembut, lalu duduk di sofa kulit dan membuka kerahnya. Wish mengangguk, lalu tersenyum dan berkata, "Tuan Valentino, level tempat ini memang masih terlalu rendah. Nanti, setelah kamu ada waktu, aku akan membawamu ke klub malam di kota untuk bersantai. Barusan, aku sudah menyuruh Deska pergi memberitahu klub malam untuk memanggil semua wanita yang ada di sini. Tuan Valentino, pilihlah sesukamu, mau semuanya juga tidak masalah." Valentino melambaikan tangannya, dia tidak tertarik dengan hal seperti ini. Tiba-tiba, dia teringat dengan percakapan Wendy di luar tadi. "Minta ke Deska untuk membatalkan acara ini. Aku akan pulang sebentar lagi," kata Valentino dengan segera. Bab 669 Tamparan. Wish tertegun sejenak. Dia tidak lagi bersikeras, lalu meminta Deska untuk memberitahu orang itu agar melarang para gadis itu datang. Tanpa sepatah kata pun, Deska segera berdiri dan berjalan keluar. Namun, sebelum Deska keluar, pintu ruangan sudah didorong terbuka. Seorang wanita dengan riasan menor mengenakan pakaian seksi dengan baju belah pinggir berjalan masuk. Dia sontak tercengang ketika melihat Deska, kemudian tersenyum. Kak Deska, kamu terlalu tidak sabar, ya?" Deska menyentuh kepalanya dan berkata, "Kak Fanny, begini. Berhenti bicara. Aku tahu. Sini. Nona, masuklah." Kak Fanny tersenyum dan menepuk tangannya. Setelah Kak Fanny selesai bicara, pintu ruangan langsung terbuka sepenuhnya. Seorang gadis jangkung dengan pakaian seksi masuk sambil tersenyum. Setelah gadis itu masuk, para lady companion berbaris dan satu persatu masuk ke dalam ruangan dengan antrian yang panjang. Dalam beberapa saat, lebih dari 20 lady companion berdiri di dalam ruangan. Mereka semua tersenyum, lalu melipat kedua telapak tangan mereka di bawah perut. Mereka tampak anggun dan sopan. Para gadis ini memiliki kelebihannya masing-masing. Wajah dan tubuh mereka sangat menarik. Ketika mereka berkumpul, mereka terlihat seperti pemandangan yang sangat indah. Ada yang langsing, montok, ada juga gadis muda dan wanita dewasa berusia sekitar 30-an. Mereka semua mengenakan riasan yang indah, membuat mereka terlihat anggun dan cantik. Valentino melihat sekilas ke arah gadis yang mengenakan baju ungu, Wendy. Dia sedikit mengernyit, kemudian menoleh ke sisi lain. "Nona, ayo sapa bos dulu." Kak Fanny menepuk tangannya lagi. "Salam kenal, bos." Lebih dari 20 gadis tersenyum sambil membungkuk pada Valentino dan Rhys. Suara mereka sangat menyenangkan hingga semua orang tidak bisa menahan diri untuk menoleh bersama, apalagi saat para gadis itu membungkuk, semua orang bahkan tidak bisa berpaling. Setelah mendengar suara para gadis yang merdu itu, ditambah dengan suasana di dalam ruangan, bahkan perasaan Valentino pun ikut bergejolak. Hal ini juga membuat Valentino mengerti kenapa para bos besar itu suka datang ke tempat seperti ini. Bahkan, kaisar di zaman dulu juga dibutakan oleh kecantikan selirnya yang banyak. Seorang pahlawan juga sering kehilangan semangat juang karena tergila-gila pada wanita dan reputasi mereka menjadi hancur. Apalagi ditambah dengan tempat nyaman seperti ini, pria manapun tidak akan bisa menolak. "Kak Deska, jangan bilang aku tidak menghargaimu, ya? Para lady companion kami tidak punya layanan pijat di sini, tapi aku sudah memanggil semuanya untukmu. Bos bisa memilihnya dulu. Kalau tidak cukup, aku akan memanggil kalian lagi nanti setelah para gadis ini memberikan layanan pijat," ucap Kak Fanny sambil tersenyum. Deska menatap Rhys, dia tak bisa berkata-kata. Rhys melirik Valentino lagi. Hal ini membuat Valentino tanpa sadar mengangguk tak berdaya. Sekarang semua orang telah datang, jadi sepertinya tidak pantas jika menyuruh mereka keluar. Setelah lebih dari 20 gadis membungkuk dan menyapa, mereka mengangkat lagi kepala mereka sambil tersenyum. Wendy menatap Rhys dulu, lalu menatap Valentino. Setelah menatapnya sekilas, Wendy tertegun sejenak. Kemudian senyum di wajahnya tiba-tiba menghilang. "Kamu? Tamu di ruangan VIP ini adalah Valentino." Awalnya Wendy mengira bahwa orang-orang yang bisa masuk ke ruangan VIP semuanya adalah orang-orang hebat. Karena itu, dia harus berdandan dengan hati-hati. Jika dia disukai oleh seorang bos besar, dia akan menerima bonus. Bonus yang dia peroleh itu sepadan dengan gajinya selama beberapa hari. Kebetulan jika dia masih bisa mengambil bonus, dia akan mencari Valentino untuk melayaninya. Namun, pada akhirnya dia tidak menyangka bahwa tamu di ruangan VIP itu adalah Valentino. "Tuan Valentino, apa kalian berdua saling kenal?" Ketika Rhys melihat Wendy menunjuk ke arah Valentino dan berteriak kaget, dia menatap Valentino dengan ragu. "Tidak." Valentino dan Wendy tanpa sadar menjawab pada saat yang bersamaan. Valentino memang tidak ingin terlalu banyak berinteraksi dengan gadis seperti Wendy.
Wendy seharusnya bersyukur karena dia adalah seorang perempuan. Jika tidak, Valentino tidak akan membiarkannya berakhir dengan baik setelah apa yang dia lakukan pada Angel. Saat ini, Wendy menggertakkan giginya. Di matanya, Valentino hanyalah orang bodoh. Bahkan jika sekarang dia tidak bodoh lagi, dia hanyalah pecundang yang hidup dengan mengandalkan Angel. Wendy merasa jika Valentino bertemu dengannya lebih sering pada hari kerja adalah suatu kehormatan baginya. Namun sekarang, Valentino mengatakan bahwa dia tidak mengenal dirinya di depan begitu banyak orang, yang membuat Wendy sangat kesal. Melihat hal ini, Deska dan Kak Feni juga bingung, tetapi mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Kalau begitu, kamu bisa tetap berada di sini. Reese menatap mereka berdua dan berkata kepada Wendy. Aku tidak mau menemaninya. Wendy mendengus dingin. Apa yang kamu katakan? Reese sedikit mengernyit dan menatap Wendy. Ekspresi Deska tampak muram, lalu dia berjalan mendekat. Kak Deska jangan marah, tenanglah dulu. Aku yang akan mencari tahu apa yang terjadi. Kak Feni dengan cepat menghentikan Deska, lalu mengedipkan mata pada Wendy dan berkata, Wendy, ada apa denganmu? Bos menyukaimu, ini adalah sebuah kehormatan bagimu. Wendy menunjuk Valentino dan mengeluh. Kak Feni, dia bodoh dan miskin. Aku tidak sudi menemaninya. Bahkan jika Valentino duduk dengan Reese, Wendy tetap tidak akan memperlakukan Valentino dengan baik. Dalam benaknya, Valentino pasti hanya sopirnya Reese. Apa yang kamu bicarakan? Kak Feni langsung membuang senyumnya dan menatap Wendy dengan wajah dingin. Namun, Wendy benar-benar bingung dengan situasi saat ini, kemudian dia berkata, Kak Feni, kamu tidak tahu, aku tinggal di perumahan yang sama dengannya. Dia itu orang miskin. Beberapa hari yang lalu, dia hanyalah orang bodoh yang selalu menangis. Plak! Kak Feni melangkah maju dan menampar wajah Wendy karena perkataan terakhirnya. Apa Wendy bodoh? Kondisi tamu mereka itu urusan tamu. Selama para tamu bersedia menghabiskan uang, maka mereka harus diperlakukan dengan baik. Apa dia bahkan tidak mengerti hal ini? Kak Feni? Wendy menutupi wajahnya dan berkata dengan wajah merah. Apa kamu ingin berhenti bekerja? Tanya Kak Feni dengan ekspresi dingin. Deska dan Reese terlihat agak muram, tetapi karena melihat Kak Feni sudah memukulnya, mereka tidak banyak bicara. Wendy menutupi wajahnya dan menundukkan kepalanya sambil mengepalkan telapak tangannya. Meskipun dia belum lama bekerja di sini, dia langsung menjadi kartuas di klub karena kecantikannya. Kak Feni juga sangat sopan padanya di hari kerja. Saat ini, dia ditampar di depan umum karena Valentino. Hal ini membuat Wendy sangat marah. Bab 670 berani mengaku nomor 1. Namun, sekarang ini Valentino adalah pelanggan. Pelanggan adalah raja, Kak Feni juga tidak akan membantunya. Jadi Wendy hanya bisa menelan semua kekesalannya. Tentu saja, dengan sifatnya, dia tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Tuan Valentino, menurutmu bagaimana kita akan menangani masalah ini? Reese berjalan mendekat untuk menanyakan pendapat Valentino. Suruh mereka keluar dulu. Jawab Valentino pelan. Baik. Reese melambaikan tangan pada Deska. Kejadian seperti ini telah menghilangkan minat mereka untuk bermain. Tanpa basa-basi, Deska langsung meminta Kak Feni membawa anak buahnya keluar. Baru saja Kak Feni menarik gagang pintu. Pintu itu sudah didorong dengan kasar hingga terbuka oleh seseorang. Bu! Pintu ruang pribadi itu langsung mengenai muka Kak Feni, membuat Kak Feni kesal. Sial! Aku ingin lihat, siapa yang begitu hebat sampai memanggil semua LC? Apa aku sudah mengizinkan kalian memanggil mereka semua? Setelah pintu ruang pribadi terbuka, seorang pria kekar dan botak masuk terhuyung-huyung dalam keadaan mabuk. Dengan mata melotot, pria kekar itu menunjuk Reese dan Valentino sambil mulai memaki. Pria botak ini masih bertelanjang dada, terlihat ada banyak tato di tubuhnya. Sebuah tato naga di bahunya terlihat sangat mengerikan. Melihat pria botak ini, Kak Feni pun sedikit takut. Wendy dan para LC lain juga kaget, mereka segera berdiri di pinggir. Katakan! Siapa yang menyuruh kalian memanggil semua LC yang ada? Apa aku sudah mengizinkannya? Teriak pria butak itu. Begitu dia selesai bicara, tiba-tiba ada 20 lebih anak muda yang menerobos masuk. Semua anak muda ini berdiri di belakang pria butak. Namun, melihat hal ini, baik Reese dan Valentino yang sedang duduk di sofa, ataupun Deska yang sedang berdiri di pojokan tidak terlihat takut sama sekali. Mereka malah merasa ini sedikit lucu. Kamu ini bodoh, ya? Reese melirik pria butak dengan alis mengernyit. Dia tidak mengerti, kok bisa ada orang sebodoh itu yang sengaja masuk ke mulut harimau. Reese bahkan tidak ingin memanggil pengawalnya untuk menghadapi dia. Brengsek! Kamu pikir kamu hebat karena punya uang? Tahu tidak aku ini preman mana? Di area ini, tidak ada yang berani mengaku sebagai nomor 1 selain aku. Jamal Prasetyo. Kata pria botak dengan bangga. Wendy mendengus, tangannya disilangkan di depan dada seperti biasa sambil menatap Valentino dengan senyum sinis. Aku ingin lihat apa yang akan kamu lakukan. Pikir Wendy dalam hati. Jangan lihat Jamal ini berperawakan biasa saja. Dia punya banyak sekali anak buah di seluruh zona pengembangan kota Faroe ini. Reese yang ada di samping memang terlihat lumayan berduit, tapi terkadang uang juga tidak berdaya saat menghadapi beberapa jenis orang. Kak Feni, kalian keluar saja dulu. Ada yang harus kurus. Pada saat ini, Deska angkat bicara.
Kata-katanya ini langsung memupuskan harapan Wendy yang ingin menonton keramaian. Oh, ya, baiklah. Kak Fanny tertegun sejenak, kemudian mendesak 20 lebih LC yang ada untuk pergi. Kedua belah pihak ini adalah bos besar. Dia tidak berani menyinggung keduanya. Pada saat ini, Jamal sudah memasang muka sombong. Namun, ketika mendengar suara ini, senyum di wajahnya menghilang seketika. Otaknya yang linglung karena alkohol itu langsung tersadar. Kemudian, Jamal menoleh perlahan dengan susah payah lalu melihat ke belakang. Brak! Setelah Kak Fanny dan yang lain pergi, Deska langsung menendang pintu ruang pribadi itu hingga tertutup. Mata Jamal melotot saat melihat punggung Deska. Jamal menelan ludah dengan susah payah. Jamal memiliki rabun jauh, tapi dalam jarak sedekat ini, dia tetap bisa membedakannya. Sial, hal apa yang mau kamu urus? Melihat Deska menutup pintu, 20 lebih anak muda di belakang Jamal menunjuk sambil memaki Deska. Deska hanya sendirian, apa mungkin dia bisa menjatuhkan 20 orang sekaligus? Pelak! Belum selesai anak muda ini bicara, Jamal tiba-tiba berbalik dan langsung menamparnya. Kak Jamal. Anak muda itu sedikit bingung. Diam kamu! Muka Jamal terus bergetar, dia membungkukkan badan kepada Deska. Jamal, selama aku tidak ada di sini, ternyata kamu sudah berani menyebut dirimu nomor 1. Deska membalikkan badan perlahan. Dia berdiri dengan kedua tangan terlipat di belakang punggung sembari menatap Jamal. Bu! Jamal tercekat, kakinya melemas dan dia pun berlutut di lantai dengan bunyi gedebuk kencang. 20 anak muda di belakangnya melongo ketika melihat ini semua. Mereka belum pernah bertemu Deska. Namun, dalam ingatan mereka secara bersamaan muncul nama Deska. Selain bos besar legendaris di zona pengembangan ini, ada siapa lagi yang bisa mempunyai kapasitas seperti ini hingga begitu ditakuti Jamal? Valentino dan Reese sama sekali tidak tertarik melihat semua ini, mereka asyik minum teh dan mengobrol. Baik itu identitas ataupun pola pikir, mereka berdua tidak berada di level yang sama dengan Jamal. Kenapa tidak bicara? Di zona pengembangan ini, kamu bisa mengaku sebagai orang nomor 1. Deska berjalan perlahan ke hadapan Jamal, badannya sedikit miring ke depan sambil menatap Jamal yang sedang berlutut di lantai. Kak Deska, bukan itu maksudku. Muka Jamal terus bergetar, suaranya juga ikut bergetar. Meski Deska sudah pensiun dari zona pengembangan, begitu dia melambaikan tangannya, entah ada berapa banyak bos besar yang akan maju untuk mengikuti Deska. Orang seperti ini barulah ketua mafia dunia malam yang sebenarnya. Jamal yang sekarang hebat tidak? Tentu saja hebat. Dia memiliki begitu banyak anak buah, setiap kali keluar, selalu banyak orang yang mengikuti. Namun, waktu itu, di bawah kepemimpinan Deska, dia hanyalah seorang anak buah dari anak buahnya Deska. Dia bahkan tidak layak menjadi pembawa sepatu Deska. Kalau begitu, apa maksudmu? Deska menatap Jamal tanpa ekspresi. Jamal panik, dia mana tahu kalau Deska akan kembali. Apalagi bisa begitu kebetulan bertemu di ruang pribadi ini. Kalau dari awal dia sudah tahu Deska ada di sini, dia tidak akan pernah mengucapkan kata-kata seperti itu. Kak Deska, aku salah. Aku akan menampar diriku. Kalian semua, tampar muka kalian sendiri. Jamal mendongak untuk melihat Deska. Setelah itu, dia mengulurkan tangan dan mulai menampar mukanya sendiri tanpa henti. Tanpa ragu-ragu, 20 anak muda itu juga mulai menampar muka sendiri dengan gila-gilaan. Saat ini mereka sudah tahu siapa sebenarnya Deska. Walaupun saat ini Deska sudah tidak menjadi bos mafia, tapi tidak ada yang berani meragukan kemampuannya dalam memanggil pendukung. Dalam waktu singkat, suara tamparan terdengar membahana di seluruh ruang pribadi. Satu demi satu suara tamparan itu terdengar jelas. Selama Deska tidak berbicara, tidak ada yang berani berhenti. Ketika teringat cara kerja Deska dulu, mereka semakin kencang menampar diri mereka. Tidak ada yang berani ragu-ragu. Sini, kemari kamu. Deska berjalan ke samping Valentino dan Reese, kemudian menggerakkan jarinya untuk memanggil Jamal. Saat ini, Jamal baru berani berhenti menampar mukanya. Dia berjalan menggunakan lututnya ke hadapan Valentino dan Reese. Lihat mereka baik-baik, ingat muka mereka, kata Deska dengan pelan. Jamal buru-buru mengangkat kepalanya, dia menatap Valentino dan Reese dengan ragu-ragu. Kamu ada rabun jauh, maju lagi, lihat dengan jelas, kata Deska dengan sinis. Baik. Jamal terus menganggukkan kepala, dia segera membelalakan matanya untuk melihat Valentino dan Reese dengan jelas.